Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang juga hadir di sini, hari ini kita sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini double host. Ya, double suaranya dari YouTube. Maafnya karena tanya kon ahli dalam bidangnya. Jadi kadang-kadang pas settingan. Baik, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang hadir dan kawan-kawan yang menyaksikan ini, hari ini genap berapa hari berarti? 4 hari ya. Wafatnya guru kita, Bapak Profesor Farid Wajidi, dan beliau adalah salah satu guru di Araniri, juga aktivis sosial kemasyarakatan di Al-Wasliyah, di PII, terakhir juga di MPTT, dan di banyak organisasi yang lainnya. Dan beliau juga ulama, pemikir, dan saya kira banyak hal lain yang kita bisa sematkan kepada beliau, dan ini menunjukkan kebesaran nama beliau dikenal oleh seluruh masyarakat, bahkan bukan hanya di Aceh tapi juga di tingkat nasional. Seperti kata salah satu teman kita, si Dr. Reza Indria, dalam 1 dekade terakhir kita belum pernah menyaksikan sebuah broadcast yang begitu luas tentang meninggalnya seseorang selain Prof. Farid beberapa waktu yang lalu. Ini cukup menunjukkan kepada kita betapa beliau sebenarnya sangat-sangat dikenal oleh masyarakat, dan seperti saya bilang tadi, bukan hanya oleh masyarakat di Aceh, tapi juga di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah program talk show sebenarnya, berbincang-bincang tentang idenya Prof. Farid Wajidi. Jadi saya sebut dengan takziah, jadi talk show dan takziah ya. Jadi takziah. Jadi kita bertakziah tapi sebenarnya mendoakan dengan cara yang lain, yaitu dengan membincangkan ide-ide dan kiprah beliau selama beliau hidup, yang kita bisa menjadi sebuah iktibar nantinya ya. Bagaimana kita kira-kira belajar dari pengalaman-pengalaman beliau, aktivitas-aktivitas beliau, semangat-semangat beliau selama beliau hidup. Nah, di sini sudah ada beberapa yang menjadi pemantik sebenarnya, saya sebut sebagai pemantik karena kedekatan mereka dengan Profesor Farid. Dan tentu saja semua kita mungkin punya pengalaman sendiri dengan Profesor Farid, tapi beberapa di antara yang kita undang ini adalah mereka yang punya hubungan yang lebih intensif dengan beliau, sehingga mungkin bisa bercerita lebih banyak tentang Profesor Farid. Udah mulai putus-putus tuh, Sehat. Putus-putus. Oke, ada Bang Dr. Bustami Abu Bakar yang rekan kerja di Araniri dan di beberapa organisasi yang bersama dengan Profesor Farid. Seperti saya katakan tadi, di sini juga ada beberapa teman, seperti tadi ada Bang Safrul yang juga sangat dekat dengan Profesor Farid, ada Saifullah Isri juga, dan teman-teman yang lain. Nah, apa yang akan kita bincangkan di sini, seperti saya katakan tadi, adalah tentang ide-ide, ya, ide-ide beliau yang tertinggal, yang mungkin nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Bisa kita lanjutkan apa yang kita lanjutkan, tapi ide-ide itu
tetap harus bertahan dan harus menjadi iktibar bagi kita. Baik teman-teman sekalian, saya tidak memperpanjang lagi karena kalau saya panjangkan betul-betul bisa panjang juga. Jadi kita langsung ke yang pertama mungkin kepada siapa ini? Ke Ustadz Ahyar dulu, yang sama-sama di organisasi Al-Wasliyah. Pak Bustami dulu, Pak Bustami. Oh, Pak Bustami. Oke. Anjo melingke. Silakan, Pak Bustami dulu, silakan. Baik, silakan. Apa nih yang mau diceritakan? Tentu saja sebagai kapasitas dan hubungan Pak Bustami dengan Pak Farid di lapangan kerja ya, di tempat kerja. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bang Dr. Sehat Ihsan Sadikin yang telah menginisiasi kegiatan ini, berkomunikasi dan menghubungi para narasumber. Saya kira ini sesuatu yang memang betul-betul cermin yang hanya bisa dilakukan oleh memang ya akademisi yang punya visi. Karena ada juga nanti karena apa namanya ini kan tidak kita hanya melakukan sesuatu hanya berbagi saja ya tentang kebaikan-kebaikan Prof. Farid tanpa kita harus terikat dengan SK, tanpa terikat dengan tantangan administrasi dan sebagainya, sesuatu yang sangat bagus. Penghormatan saya terutama sekali untuk dua narasumber lain, Bang Ustadz Ahyar dan Al-Mukarram Ustadz Abdullah Bustamam, juga para yang Bapak dan Ibu sudah berhadir terutama dalam ruang Zoom meeting ini maupun siapa saja yang menyaksikan kegiatan ini baik secara live maupun nanti ketika ditayangkan ulang. Baik, saya beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, hari Senin, ada satu tulisan saya dimuat di Serambi Online di rubrik Upi Bengoh itu tentang saya menceritakan tentang sosok Prof. Farid ini. Kenapa? Apa yang saya alami pertama ketika saya mau menulis itu adalah kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan ketika saya buka laptop, saya begitu banyak yang mau saya tulis ada di kepala saya sehingga saya harus memilah-milah ini angle mana yang mau kita ambil. Artinya ada banyak sekali sisi dari seorang Prof. Farid itu yang bisa kita beritahu kepada orang lain. Baik kapasitas beliau sebagai akademisi, sebagai seorang da'i, sebagai organisatoris, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ayah bagi anak-anaknya dan juga kakek mungkin bagi cucu-cucunya atau patron, boleh jadi tokoh patron bagi keluarga besarnya, sebagai seorang teman ngopi, sebagai seorang dosen bagi mahasiswanya. Ada banyak sekali karena memang profesi yang beliau emban itu banyak dan semuanya dijalani dengan serius dan bagus. Akhirnya waktu itu saya mengambil angle yang menurut saya tidak akan banyak sekali dilihat oleh orang, misalnya bagaimana hubungan saya dengan Bang Farid. Saya lebih senang memanggil beliau Bang Farid karena memang itu panggilan saya sehari-hari. Hubungan-hubungan yang terjalin awal saya bertemu dan berkenalan dengan Bang Farid. Itu terjadi tahun 89. Tahun 89. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Lalu kemudian ada satu organisasi membuat kegiatan namanya Fajar, Forum Aspirasi Juang Antar Remaja. Saya tertarik untuk ikut kegiatan itu. Ternyata belakangan saya tahu bahwa itu ternyata adalah basic trainingnya PII. Karena waktu itu PII dilarang beraktivitas karena memang PII sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 85. Ya, PII menolak Pancasila sebagai azas tunggal, maka dia tidak. Tetapi organisasi PII tidak mati, dia terus beraktivitas melakukan gerakan bawah tanah. Termasuklah dia buat Fajar itu. Nah di situ saya bersentuhan. Yang menarik apa? Disitulah saya kenal Bang Farid, karena beliau salah seorang instruktur memberikan materi leadership
Rasulullah. Nanti mungkin bisa kita lihat lagi tulisan saya itu yang di rubrik Serambi Indonesia itu. Tapi maksud saya adalah ketika pertemuan itu saya melihat ini manusia ini sangat menarik. Artinya perawakannya menarik. Kita tahu yang kenal profesor secara fisik ya, bagaimana beliau ya, dengan rambutnya yang agak unik ya, dengan kumisnya yang melintang, perawakannya tidak tinggi, waktu itu tidak gemuk seperti sekarang ya. Tetapi dia punya suara lantang, dan suara itu saya pikir datang dari keberanian beliau. Beliau menurut saya seorang yang sangat berani menyatakan apa adanya, dan kemudian terbukti banyak testimoni-testimoni yang kemudian menyatakan hal seperti itu. Beliau tidak takut kepada siapapun dalam menyuarakan kebenaran. Nah, itu sebabnya kemudian seiring proses dengan waktu saya berkenalan baik dengan Bang Farid, kemudian kami sama-sama instruktur. Yang saya lihat adalah, dan saya tulis dalam catatan itu, dimanapun kemudian kami buat training, tentu tidak lagi nama training PI, tapi memang training keislaman untuk masyarakat, untuk remaja masjid, untuk anak-anak sekolah ya. Di masjid-masjid kami buat, di sekolah-sekolah, itu biasanya kami main di Banda Aceh dan Aceh Besar, mau di Indrapuri, di Sibreh misalnya, di Samahani, dimanapun. Kapanpun kita undang beliau akan datang. Beliau akan datang. Kalau sudah bilang beliau, insya Allah dia akan datang dalam situasi apapun, mau hujan lebat, mau apapun beliau akan datang. Padahal waktu itu ya ingat saya beliau tidak berkendaraan roda 4, masih naik sepeda motor. Dan selalu beliau datang biasanya dengan adik beliau yang kemarin waktu beliau meninggal menjadi imam sholat, Ustadz Murtada Hadi. Itu kalau Ustadz Murtada Hadi materinya jihad, saya ingat betul. Kalau Bang Farid materinya leadership Rasulullah. Itu perkenalan saya dengan Bang Farid adalah sebagai seorang peserta training dengan instrukturnya. Lalu kemudian kami sama-sama menjadi instruktur, dan saya seringkali kebagian sebagai instruktur kelas, instruktur lokal. Artinya setiap kali materi Bang Farid saya ada bersama beliau dalam kelas. Saya ikuti betul bagaimana konsistensi penyampaian beliau. Sampai kemudian saya masuk IAIN Araniri waktu itu, saya terus terang juga sempat masuk di kelas beliau. Kebetulan juga mata kuliah beliau saya suka, pemikiran modern dalam Islam. Ya, waktu itu beliau sedang S2, sedang menyelesaikan S2, tapi juga sudah sebagai dosen saya sebagai mahasiswa. Sempat masuk satu semester dengan Bang Farid. Tetapi perkenalan yang mendekatkan saya dengan Bang Farid sesungguhnya adalah melalui PII, Pelajar Islam Indonesia. Karena dalam banyak forum kami bertemu ya dengan Bang Farid itu. Nah, sampai kemudian saya diangkat menjadi dosen, saya ikuti perjalanan karir beliau mulai dari dekan sampai kemudian menjadi rektor. Nah, sampai kemudian 2 tahun kepemimpinan beliau itu terakhir ya, saya dipercayakan sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Adab. Nah, di sini saya berkomunikasi dengan beliau lebih intensif dalam kapasitas tentu saja sebagai seorang bawahan dengan atasannya. Meskipun di luar itu saya tetap memanggil beliau dengan panggilan Bang. Bang Rektor saya panggil, Bang Prof, macam-macam saya panggil. Tapi dalam ruang rapat, dalam forum resmi tentu kita harus hormati beliau adalah atasan kita. Di sini saya lihat bahwa bagaimana sikap beliau. Pertama, teladan-teladan yang beliau tunjukkan itu misalnya adalah disiplin. Beliau orang yang sangat disiplin. Dalam rapat-rapat beberapa kali, bahkan pernah kami rapat para WD3 ketika dulu kita tahu semua terjadi demonstrasi di UIN Araniri. Setelah itu kemudian kita melakukan rapat-rapat konsolidasi. Itu pernah dalam rapat pagi itu, ingat saya ada 2 orang WD3 tidak bisa masuk rapat karena telat. Jadi beliau kunci pintu kalau setelah rapat dimulai, ada yang belum datang, beliau langsung kunci pintu, kita rapat. Jadi beliau bilang, nanti awaknya aku beres lah baru. Nah, maka beliau begitu seperti itu. Sangat disiplin, saya melihat. Jadi itu tidak pandang bulu. Siapapun. Saya pernah satu pagi rapat, beliau sudah tentukan waktunya, pagi-pagi jam 8. Jam 8 saya waktu itu belum sampai, beliau telepon. Pak Dro, nah, ditanya begitu dengan nada tinggi, marah. Jadi kita waktu itu kita memperlakukan beliau sebagai abang, sudah sangat dekat, tetapi rasa segan kita, rasa hormat kita kepada beliau sebagai atasan juga luar biasa. Jadi waktu tegur menan tetap kita merasa, artinya ini bukan abang kita, ini betul-betul atasan kita.
Itu yang sikap ini bisa tampil karena apa namanya, tentu sebagai dari beliau juga gitu ya. Jadi kedekatan pribadi itu dalam konteks dinasti hilang kita, hilang. Ya, jadi itu satu kedisiplinan. Yang kedua adalah beliau orang yang saya kenal itu orang yang sangat komit dan menghargai prinsip dan menghargai orang lain. Beliau kalau sudah menyatakan iya, akan berusaha memenuhi apa yang beliau sampaikan iya itu. Tidak peduli dengan siapa, contoh misalnya. Dan beliau menghargai, misalnya begini, suatu ketika saya masuk ke ruang beliau, sebagai rektor beliau waktu itu, kebetulan hanya ada kami berdua dalam ruangan beliau itu, sedang dalam bulan puasa saya ingat, saya lupa tahunnya, datang telepon kepada beliau dari salah seorang pejabat di kabupaten. Kalau saya tidak silap, kalau bukan asisten sekda yang telepon beliau di salah satu kabupaten. Lalu apa yang diminta beliau? Beliau diminta menjadi khatib Idul Fitri di Masjid Agung di kabupaten itu. Saya nggak perlu sebut kabupaten mana, tapi saya ingat kabupaten mana. Khatib Idul Fitri, artinya beliau diundang oleh Pemda sebagai khatib Idul Fitri di Masjid Agung di daerah itu, di Aceh. Tapi dengan halus beliau menolak. Beliau menolak. Dengan alasan beliau sudah menerima jadwal di tempat yang lain. Setelah telepon ditutup, saya tanya, "Abang, di mana Abang khatib yang sudah Abang terima di tempat lain itu?" Ternyata beliau menjadi khatib di Lambu, sebuah masjid kecil di Lambu, daerah Lambu, Ketapang, pinggiran Banda Aceh. Artinya bagi sebagian orang, ya banyak kita dengar, ya, entah benar atau tidak. Saya juga belum pernah menemukan apa, banyak kita dengar kalau misalnya seorang khatib, seorang penceramah, kalau dia mendapatkan tempat-tempat yang besar sekaliber beliau, tentu beliau akan terima misalnya tawaran-tawaran dari masjid-masjid besar dimanapun lah, apakah di perusahaan. Tapi Bang Farid tidak begitu. Beliau tolak itu karena beliau ingin menjaga bagaimana apa namanya, silaturahim, bagaimana komitmen beliau ini. Jadi keteladanan ini yang beliau tunjukkan, yang menurut saya mungkin tidak banyak orang yang tahu hal prinsip-prinsip seperti itu terhadap itu yang ditunjukkan oleh Bang Farid. Lalu kemudian yang Bang Farid itu humble. Humble artinya dia bisa bertemu dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi banyak sekali mahasiswa bercerita kepada saya bagaimana mereka dengan mudah sekali menemui Bang Farid di DMI Ruko, ya, di mana-mana, di banyak kedai kopi, baik itu artinya tidak memandang kelas kedai kopi di mana saja. Kalau di telepon misalnya, "Pak, saya mau ketemu," itu cerita mahasiswa kepada saya. Kalau misalnya kira-kira ditanya oleh Bang Farid, "Kamu di mana?" "Saya ada di Lamnyong," misalnya kata mahasiswa itu. "Oke, kita ketemu di kedai kopi ini." Misalnya kalau beliau sedang melintas tuh, beliau akan melintasi Lamnyong misalnya. "Tunggu kira-kira sekian menit lagi." Jadi tidak harus di kantor, tidak harus tempat khusus. Beliau sesuatu yang terutama berkaitan dengan urusan orang lain, yang orang lain harus bertemu beliau untuk urusannya selesai, beliau akan dahulukan itu. Itu hebatnya Bang Farid. Saya punya satu pengalaman pribadi juga, itu tadi cerita mahasiswa. Saya juga punya satu pengalaman pribadi, waktu saya diterima mau mengajukan saya mau melamar untuk menjadi mahasiswa S3 di University Science Malaysia, di Malaysia. Lalu salah satu syarat adalah dimintakan rekomendasi akademik. Dan saya memilih beliau sebagai seorang yang akan memberikan rekomendasi itu. Dari Pulau Pinang sana saya telepon, "Bang, saya perlu rekomendasi akademik. Nanti istri saya yang akan mengantarkan formulir itu untuk Abang isi dan Abang tanda tangan." "Oke," dia bilang. Beliau selalu saya share nomor istri saya kepada beliau. Beliau tidak kenal secara fisik dengan istri saya waktu itu. Apa cerita istri saya? Istri saya hubungi beliau, Bang Farid. Bang Farid sedang dalam perjalanan dari Indrapuri, dari mengunjungi anaknya di pesantren. Lalu istri saya ditanya, "Di mana?" "Bak Ule Jembatan Cor Iri." Istri saya bilang di rumah. "Oke," kata Bang Farid. "Tunggu saya di Jembatan Cor Iri." Istri saya dengan naik sepeda motor duduk di situ, tunggu Bang Farid lewat dengan mobil dan beliau berhenti di situ.
Mungkin di situ mereka kenalan mungkin. Lalu toh keno, lalu di atas kap mobil beliau langsung beliau teken trap selesai. Ini di antara hal-hal yang memudahkan dan saya kira ini sangat humble dan saya sering sekali melihat beliau menandatangani sesuatu itu di lapangan bola kaki di mana-mana. Itu humble dan yang saya tahu juga beliau adalah orang yang sangat mungkin nanti Amrullah bisa cerita lebih banyak suka kepada anak-anak. Suka sekali. Saya sering kali melihat itu ketika misalnya di Natalis UIN, ulang tahun UIN. Seringkali ada perlombaan tarik tambang, ada acara berkumpul kita. Tarik tambang, jalan sehat, sebagainya. Saya pernah melihat satu ketika sebelum tarik tambang antar dosen, antar karyawan dimulai, beliau pegang seorang tangan tambang di satu sisi, beliau panggil anak-anak, ayo wakah tarik rame-rame sebagai lawan beliau. Jadi anak-anak kumpul semua rame-rame, tariknya menyotadu bapak akan dijuk hadiah. Entah beliau sengaja mengalahkan diri, entah pokoknya dia ingin membangun komunikasi dan hubungan dengan anak. Lalu beliau beli permen lah, dibeli untuk anak-anak. Anda bayangkan anak-anak dosen, anak-anak karyawan yang tiba-tiba bisa berkomunikasi, bisa begitu dekat dengan seorang rektor, dengan seorang profesor. Ini sesuatu yang menurut saya jarang-jarang terjadi. Begitu juga dengan komentar-komentar teman-teman saya yang universitas sebelah, tetangga kita. Mereka juga kadang-kadang ada urusan-urusan baik itu urusan akademik, kita nggak tahu urusan-urusan orang, tapi beberapa orang cerita kepada saya, testimoni kepada saya, enak sekali dan mudah sekali bertemu dengan rektor UIN. Jadi enak sekali kata mereka, artinya tidak ada sekat-sekat ini. Terakhir mungkin ya supaya kebaikan dapat cerita juga, beliau orang yang menurut saya pekerja bersih, dan pekerja bersih gini, bersih mejanya. Jadi saya sering dapat cerita dari ADC beliau, kalau beliau misalnya mau keluar, apakah ke Jakarta, keluar daerah, beliau masuk, beliau bersihkan dulu mejanya. Semua yang berkaitan dengan perlu surat tanda tangan beliau teken semuanya, selesai. Tinggal nanti ADC-nya silakan distribusi kemana. Ketika nanti beliau pergi pulang, misalnya pulang jam 5 sore atau sudah di luar jam kantor sekalipun, beliau tetap masuk kantor, beliau lihat lagi meja, beliau tanda tangani, bersihkan lagi sehingga besok pagi semuanya. Ini sesuatu yang juga patut diteladani. Ini hal-hal yang barangkali saya tahu. Tentu yang lain semua kita tahu tentang beliau, tapi biarlah nanti Ustadz Akhyar bercerita dengan perspektif lain, Bang Amrullah bercerita dengan lain, dan semua kita punya cerita. Apalagi Dr. Saifullah Isri itu yang saya kira 10 tahun dalam tanda petik di bawah ketiak beliau ya. Tentu punya banyak cerita juga ya. Berada Sapi. Ya. Demikian dulu Pak Bang Sehat. Baik, terima kasih Bang Dr. Bustami. Saya kira tadi beberapa poin yang beliau sampaikan betul-betul menunjukkan karakter kerjanya Profesor Farid dari sejak Bang Bustami tahun 80-an, 90-an awal sampai 2020-an. Saya kira itu hampir 3 dekade ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Kita melangkah ke, mungkin karena tadi sudah disinggung-singgung tentang keluarga. Izin Pak Sehat. Pak Sehat, kelihatannya ini perlu direkam, ini menarik ini. Ya, kita live di YouTube. Oh gitu. Pak Sabirin. Ya, nanti bisa dinonton ulang. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Bustami terkait dengan sikap beliau di keluarga ya. Jadi sudah di sini ada Bang Amrullah, keluarga dari Profesor Farid. Saya persilakan, Amrullah. Baik, bisa dengar suara saya, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Sehat Insan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya mewakili keluarga untuk memberikan semacam testimoni, Bang ya. Yang saya hormati dua pemantik yang lainnya, Bapak Dr. Bustami dan Bapak Akhyar, Ustadz Akhyar, dan kawan-kawan yang lain, dan Bapak Ibu-Ibu yang hadir dalam forum ini, talk show ini. Nah, mengawali ya hari ini, saya ingin memberikan sebuah perasaan ya pada saat menerima
berita di jam 2:30 itu seperti berita yang tidak biasanya ya, yang sangat luar biasa, membuat saya syok yang utama, kemudian yang membuat semua keluarga itu syok luar biasa. Tiba-tiba demikian ada berita masuk, padahal sebelumnya malamnya beliau memberikan informasi kepada kami bahwa beliau masuk rumah sakit. Kemudian di jam siangnya, jam 1-nya beliau informasikan sudah mau makan gitu ya, minta ada segar bugar mau minta makanan dari istri, dari ibu. Kemudian 2:30 ada info beliau meninggalkan kita semua. Nah, itu bagi kami keluarga besar sangat berita yang sangat tidak terduga sama sekali. Bahkan di pagi itu kami sekeluarga itu berdoa bersama di satu balai di dekat rumah Ibunda Prof. Farid. Itu keluarga besar berkumpul untuk mendoakan kesembuhan beliau. Namun takdir mengatakan lain, di jam 2:30 siang beliau dijemput oleh malaikat gitu. Nah, itu bagi kami hal yang sangat sangat memilukan ya. Nah, sebelum saya membacakan biografi beliau yang berhubungan almarhum Prof. Farid, dalam beberapa hari ini kami dari keluarga besar juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat baik di Aceh maupun di Indonesia yang sedang menyampaikan doa-doa yang terbaiknya kepada almarhum. Semalam saya lihat dari masyarakat di Aceh besar itu hampir 400 orang, bahkan di rumah sendiri ada 100 orang di kuburan. Malam kemarin ada 300 orang, dan setiap hari, setiap malam ada Zoom tahlilan secara Zoom, dan itu sangat luar biasa bagi kami. Nah, tadi Pak Bustami sudah menyampaikan bagaimana pengalaman beliau, kedekatan beliau dengan atau pengalaman beliau bersama Prof. Farid. Saya selaku kepenuhan mengulas sedikit bahwa beliau itu adalah lahir dari 9 bersaudara. Nah, ibu saya merupakan kakak tertua beliau, dan di keluarga kami beliau itu adalah seperti lentera atau seperti Pak Bustami katakan tadi, adalah tokoh patron, di mana anak-anak kemudian cucu-cucunya selalu melihat Prof. Farid itu sebagai patron yang memang harus diteladani, minimal bisa mencapai seperti beliau. Nah, di keluarga kami beliau itu kalau ada acara sekecil apapun, maupun itu lahiran, tahlilan, kemudian ada acara akikah, ada acara pesta, beliau akan datang. Dalam sesibuk apapun beliau akan datang. Apalagi soal kematian, beliau akan datang ke rumah duka dimanapun itu terjadi. Dan ini juga ada testimoni dari beberapa pegawai UIN yang lainnya juga mengatakan bahwa seandainya beliau diundang, maka beliau akan datang. Walaupun tidak lama, 10 menit, beliau tetap akan datang. Kalau ada kematian, siapapun yang meninggal pasti beliau akan datang bersama ibu. Dan itu hal yang mungkin sangat jarang dimiliki oleh orang yang lain, tapi beliau akan melakukannya. Nah, itu bagi saya itu adalah sebuah hal yang patut diteladani. Menjalin silaturahmi itu adalah hal utama bagi beliau. Ya. Nah, dari keluarga besar, beliau sangat senang kepada cucu-cucunya atau anak-anaknya, yang anak-anak keponakan ya, itu yang hafiz Al-Quran, itu sangat beliau banggakan itu. Dan untuk pendidikan bagi beliau itu nomor 1. Organisasi
boleh di mana saja tapi tetap kembali ke pendidikan. Saya pernah pengalaman pada suatu hari di tahun 2006, saya pernah iseng-iseng, dulu masih sistem SMS ya, belum WA. Jadi saya mencoba meng-SMS. Kalau Prof. Farid, saya sering memanggilnya Cik Di, gitu ya, kata Cik Farid Wajudi, Cik Di kami singkat, dalam keluarga besar ada yang menyebutnya Yahwadi. Gitu. Nah, saya coba iseng-iseng memberikan SMS, saya kebetulan saya sedang mengurus organisasi ini di sini sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan ini sebagainya. Harapan saya ingin apa yang namanya masih remaja yang mengelola dia masih ingin dipuji sebagainya. Tapi SMS yang beliau balas pada saat itu beliau masih menjabat dekan terbiah. Beliau SMS kembali, baik organisasi itu bagus, tapi jangan lupa pendidikan. Setelah itu saya meletakkan beberapa lembaga organisasi dan saya melanjutkan S2 ke Jogja. Dan itu bagi saya adalah sebuah support yang beliau berikan. Dan sampai hari ini, sampai 10 hari sebelum beliau meninggal, masih itu yang beliau nyatakan. Dimanapun kamu menuntut ilmu, tidak masalah. Yang penting adalah produk yang terbaik. Itu yang harus terjadi. Saya belajar di mana saja, tapi produk saya ini begini-begini. Artinya beliau ingin menyatakan bahwa beliau itu adalah patron yang harus dijadikan sebuah role model ya, bagi keluarga. Gitu. Nah, itu yang sangat terasa bagi saya. Nah, kemudian dari intensitas saya ya, dengan beliau itu baru sangat sering berjumpa itu pada saat beliau meminta saya membantu mengelola usaha beliau di Simpang Nur Salam, itu fotokopi namanya, mungkin saya semua tahu ada usaha beliau di situ. Intensitas saya bagaimana beliau mendidik disiplin, bagaimana sistem beliau yang sangat sibuk. Saya melihat di situ setiap hari ada orang yang mencari beliau di hari Minggu itu dari berbagai organisasi berjumpa beliau, dari yang organisasi yang ekstrim, ada yang dari PI, ada yang organisasi di sebagainya. Mereka berjumpa saya menanyakan di mana Prof. Farid. Dan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu menanyakan di mana Prof. Farid, di mana Prof. Farid, di mana Prof. Farid. Dan beliau di hari Minggu itu sudah menyediakan waktu dari pagi sampai siang itu untuk berjumpa orang-orang di dekat tokonya. Itu yang terjadi dari 2001 sampai 2004 sebelum tsunami, itu yang saya amati. Nah, setelah saya kembali dari S2, beliau sudah menjabat rektor UIN Araniri, dan saya intensitasnya mungkin agak semakin sering juga berjumpa dengan beliau. Dan yang beliau tunjukkan adalah pada saat beliau menjadi rektor, maka komunikasi antara sesamanya, antara pejabat-pejabat di bawahnya itu seperti keluarga. Tapi ada juga testimoni dari salah satu pejabat di UIN pada saat pernah jumpa dengan saya, mengatakan beliau itu selalu memarahi saya. Pagi jam 8 sekali, jam 9 sekali, jam 10 sekali, jam 12 sekali. Nah, di jam 1, beliau menanyakan kepada saya, kamu tidak marah? Saya marah-marahi selalu. Apa dijawab oleh saya? Tidak masalah, Bapak kan memang tugas saya untuk mendengar marah Bapak, karena setelah itu Bapak akan baik lagi kan. Nah, itu pengalaman dari testimoni, dan saya rasa marah beliau itu adalah diakhiri dengan humor yang baik. Gitu ya. Nah, kembali kepada cerita tadi bahwa kepulangan beliau bagi kami itu sangat tidak disangka, ya, bagi keluarga sangat tidak disangka, dan sampai hari ini keluarga selalu membuka pintu di dekat di daerah kuburannya, itu menerima semua kunjungan masyarakat dari mana saja yang mau berpikir takziah dan sebagainya gitu. Beliau yang saya sangat teringat, mungkin dirasakan oleh orang-orang kawan-kawan yang lain dan sahabat-sahabat beliau, itu pasti kalau berjumpa dengan beliau pasti bertanya, bagaimana Kiban? Artinya ada suatu perhatian, walaupun beliau tidak tahu keadaan kita, beliau akan menanyakan Kiban. Nah, itu juga saya sering dengar dari istri beliau, Kiban, bagaimana?
Jadi ada perhatian beliau untuk kita berikan semacam apa yang terjadi hal sebagai nah mungkin dari segi yang lain, saya mendengar dari anak beliau kemarin pada saat ada webinar dengan 4 sekolah tinggi agama Islam di Aceh, ada di Runding, Langsa, Takengon, dan Lok Sumawe. Anak beliau dari keluarga mengatakan bahwa mereka sudah Prof. Farid pernah menyatakan kepada mereka bahwa beliau sudah mewakafkan diri kepada umat. Maka anak-anak beliau, istri beliau itu sudah siap menerima konsekuensi dari Prof mewakafkan diri kepada waktu, pikirannya kepada umat. Artinya keluarga inti beliau itu sangat siap. Dan itu bagi saya hal luar biasa, anak-anak beliau menerima kondisi beliau demikian. Dan itu patut kita jadikan sebuah model bahwa pengabdian beliau kepada Islam, kepada umat itu luar biasa. Dan itu mungkin tidak sanggup, bagi saya sendiri belum sanggup. Dan semoga insya Allah ke depan akan ada orang-orang yang bisa menggantikan model yang beliau lakukan kepada masyarakat ya. Mungkin itu dulu Bang Sehat, artinya Pak Dokter Sehat dan yang lain. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa beliau dalam keluarga besar adalah seorang paman yang sangat bijak, kemudian kakek yang sangat humoris bagi cucu-cucunya, siapapun yang anak kecil yang manapun itu sangat mengenal beliau karena beliau sangat humoris. Kemudian abang-abang yang sangat baik bagi adik-adiknya. Kemudian ya bagi kami beliau adalah lentera, namun lentera itu tidak hilang walaupun beliau sudah tidak lagi seperti saya katakan bahwa walaupun saya di dekat kuburan beliau selama beberapa sore ini dan beberapa malam ini sampai jam 10 malam, jam 12 malam, tapi rasanya beliau masih ada di satu tempat, bukan di daerah di situ ya. Artinya perasaan kami beliau itu masih hidup. Ilmu beliau masih hidup dan aura itu masih ada bersama kami. Mungkin itu dulu Pak Sehat. Saya sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah. Saya kira dari apa yang disampaikan Bang Abdullah tadi jelas menunjukkan kedekatan Prof. Farid dengan keluarga dan bagaimana beliau memperhatikan keluarga, mencintai anak-anak. Jadi itu memang nampak ya kalau mencintai anak-anak. Saya teringat sekali tahun 2014 kami bikin acara di Fakultas Usluddin dan kami semua menyaksikan bagaimana beliau tidak seperti rektor ya bermain dengan anak-anak ya. Jadi itu luar biasa. Baik, berikutnya kepada Pak Ustadz Ahyar yang mendampingi beliau dalam organisasi hampir satu periode. Mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap Prof. Farid dalam berorganisasi. Tentu saja Ustadz Ahyar bicara tidak hanya tentang Al-Wasliyah walaupun bergabung di Al-Wasliyah, tapi juga organisasi-organisasi lain yang digeluti oleh Profesor Farid, terutama yang saat terkenal beliau adalah PII dan terakhir kemarin itu juga di ITSMI, di MAA, mungkin sudah punya pengalaman itu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pak Sehat, Pak Bustami dan keluarga Pak Abdullah dan teman-teman yang lain yang kami hormati dan kami apresiasi. Mungkin ini agak sedikit sinyal kita, saya lihat ini agak terganggu. Yang pertama, saya tidak
Mungkin tidak sanggup berbicara banyak mungkin kali ini. Saya berkomunikasi beliau terakhir hari Rabu. Hari Rabu tanggal 11. Tanggal 11 Agustus. Jam 10 beliau telepon saya. Ado, Kiban Muswil kan sedang berjalan Muswil Al-Wasliyah. Muswilnya tanggal 14 hari Sabtunya malam ini. Abang baik pikir sapu, saya bilang. Pikir drone mentang, drone bupulih, saya bilang kayak gitu. Man kiban awak drone, hana masalah. Kebetulan saya sekretaris panitia. Ketua panitia itu Pak Kamalul Zaman. Itu jam 10. Abang baik pikir sapu, saya bilang. Abang pikir diri sendiri aja. Oke, aduh, Kiban Muswil, bismillah bang, kita lanjut. Nyankan tugas harus kita laksanakan. Besoknya orang PB akan datang. Itu yang pertama. Jam 12 dia telepon lagi saya. Man napeng awak drone? Napeng. Nah bang, panepeng. Drone baik pikir, saya bilang. Nah, nggak usah pikir abang. Kami semua selesaikan. Oke, kan. Setelah itu tutup telepon. Itu yang jam 12 ngomong sama saya. Mungkin ada 3 menit. Tapi 2 menit itu habis untuk batuk beliau. Itu batuk beliau itu udah sangat luar biasa saya dengar. Karena kan HP-nya kan tidak mati. Tidak mati, jadi suara batuk itu masuk. Terus saya bilang, abang, yang batuk parah kat, kan? Be anggap remeh. Saya bilang gitu, jangan anggap remeh. Abang harus ambil obat. Karena hari Senin itu tanggal 9, beliau pulang dari Aceh Selatan itu tanggal 8. Tanggal 7-nya itu bersama saya di Abdia. Ada 2 agenda, 3 agenda bahkan di Abdia tanggal 7 itu. Tanggal 7 itu. Yang pertama Antak Darah Baru anak Pak Usamah El-Madani. Ya. Semula saya rencana dengan beliau gabung. Nah, tapi karena ikut anak, ikut istri, jadi mobil tidak muat. Kiban motor nyolong anak leli, lomba motor gerobang. Long awal lonjak, saya bilang, nanti saya tunggu di Abdia, saya urus semua abang, di mana abang nginap, semua saya urus. Oke, lun poh 12 katruk malam insyaallah. Subuh lun kan naide, tolong cari masjid biar saya ceramah subuh. Dia perintah ke saya. Oke bang, setengah jam kemudian saya telepon lagi dan saya kirim player. Itulah ada kawan saya di Abia, akhirnya nyambung, diagendakan beliau ceramah di Masjid Pusaka, Kecamatan Susuk. Itu setengah jam. Hai bagah tak go? Nangan ide bang. Jadi yang kedua pelantik subuh dia ceramah di Masjid Pusaka Susuk, Masjid bersejarah. Habis itu Antak Darah Baru. Malamnya juga saya koordinasi untuk penginapan beliau di Loser VIP. Berapa kali dia telepon saya, Pak lu nginap karena hotel bang. Padubuh kama bang perle, dia bilang 2. Nyobang kabere. Terus ditelepon lagi, pembayarannya bagaimana? Selesai mandung bang, panitia lokal. Karena dia dianggap orang MAA, jadi yang bisan dari Usamah El-Madani itu adalah Bupati Abdia, Bapak Akmal. Jadi semua penginapan dia tanggung. Hai, betulnya, betul bang, kabere. Mana wak drone pak nginap? Kamu kali na hotel lain, saya bilang kayak gitu. Tapi nggak jauh juga dari abang. Untuk pupu perle, abang telepon, iya. Jadi hari Senin dia pulang dari sana, dia telepon saya, lun batuk-batuk. Karena saya pernah juga mengalami seperti beliau. Pupu pernah saya ceritakan drone hotel lagi lu nuronyan pupu no pegat. Saya bilang lah gini bang. Akhirnya beliau dengar apa yang saya sampaikan. Lanjut lagi tadi dari hari Rabu, dia WA saya, tolong kirim rekening drone. Dia minta rekening pribadi saya. Tolong Bang Aceh, kepu bang.
Lung bantu bacu untuk Muswil. Sorenya dia posting ke saya, itu dia transfer dan sedekah terakhir mungkin dia di organisasi Al-Wasliyah untuk Muswil itu 5 juta. Itu sedekah beliau yang terakhir lah saya pikir yang dia berikan. Dia tidak minta nomor rekening panitia, dia tidak minta nomor rekening ketua panitia, tapi nomor rekening pribadi saya, Bang Aceh. Kirim, ketua Bang kirim. Hana, betanya sapu don. Ngirim. Akhirnya saya kasih nomor rekening saya, sore sudah diposting. Dan ini merupakan arsip penting yang akan saya laporkan secara pribadi dan saya pertanggungjawabkan secara organisasi sedekah jariah beliau, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kali untuk organisasi itu. Terakhir, saya tidak berkomunikasi lagi, tapi saya pantau melalui anaknya malam Sabtu jam 10 malam, belum ke rumah sakit, karena beliau rumah sakit itu jam 2 malam. Mbak Proparit, Allah yarham, menelepon ketua PB Al-Wasliyah. Sekjen PB, dia telepon. Kebetulan orang Aceh, orang Kuala Simpang. Dr. Amran Arifin. Singkat cerita, apa yang ia sampaikan, mungkin saya banyak yang dia omongkan dalam keadaan dia ngos-ngosan, dalam keadaan sakit. Pak Amran, tolong perjuangkan Akhyar jadi ketua. Sampai hari ini saya masih tolong Pak Amran, Akhyar yang bisa bekerja, bahkan beliau tambah yang lain mungkin perlu banyak lagi. Padahal saya dari awal tidak pernah menyatakan untuk naik sebagai ketua Al-Jamiatul Wasliyah provinsi. Bahkan beliau juga begitu banyak kami pergi ke daerah, tidak pernah menyatakan Don maju. Nah, karena saya kalau ketika dia suruh maju pasti saya bantah, saya tidak mau maju Bang. Nah, tapi dalam keadaan sakit beliau telepon sekjen, tolong perjuangkan Akhyar jadi ketua. Akhirnya besok pagi saya dipanggil oleh sekjen PB di Hotel Kriyat, dia sampaikan, Teduh ulun, saya berpikir subhanallah amanah yang beliau berikan kepada saya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bustami Abu Bakar. Beliau adalah rupanya 2 tahun terakhir dan intens tahun terakhir dengan saya. Beliau berikan amanah. Rupanya mungkin bagian dari sekarang terjawablah bahwa beliau mengkader, beliau berikan amanah, beliau berikan kepercayaan bagi saya untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota, untuk membuat surat, untuk berkoordinasi. Rupanya beliau sedikit demi sedikit mengkaderkan saya. Dan itu semua terjawab di akhir hayat beliau. Dan dia meminta kepada saya untuk menjadi ketua ketika itu. Teduh ulun, saya berpikir apa? Menyolong tula amanahnya, bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan beliau? Karena ini amanah. Dan orang PB menyampaikan, pengurus besar menyatakan ini wasiat beliau. Terima itu, katanya. Bang, saya bilang dengan orang PB, saya tidak berniat sedikit pun. Dan ini amanah dan kepercayaan, penghargaan yang luar biasa dari Pro kepada saya. Tapi saya belum siap untuk menjadi ketua, saya bilang. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah beliau seorang yang mengkader. Rupanya selama ini banyak amanah-amanah diberikan bagi saya, terus mengevaluasi, dan ini bagian dari persiapan. Saya pikir beliau sangat luar biasa orangnya dalam memberi pengkaderan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Sehat dan kawan-kawan semua. Saya bukan orang UIN, saya di Kementerian Agama dan di Kantor Urusan Agama, dan kedekatan saya dengan beliau bukan karena mungkin satu lembaga, kan? Tapi saya lihat beliau sangat respon. Beliau bahkan sering kemarin kami takziah ke rumah atas nama MAA. Ibu Kak Ni mengatakan, kain tak disebut-sebut nandron Pak Akhyar. Kain tak disebut nandron. Ada Bang Puadi. Karena
yang guyule drone bagah dan di lapangan bereh udah. Jadi saya menyatakan penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau karena amanah-amanah yang diberikan. Walaupun sebenarnya tugas-tugas sektaris itu, tugas-tugas di organisasi itu banyak yang senior-senior, tapi di 2 tahun terakhir beliau banyak membawa saya, mempercayakan kepada saya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bahkan kalau ke daerah, beliau yang menentukan, nyonya drone tetap jak, bahkan tempat duduk pun dia atur. Maksudnya dia hanya sampaikan ke saya yang mengatur. Nyoduk yang sebelah lu nyo, drone ikut, untuk yang ikut. Begitulah, karena beliau sampai hal-hal kecil menurut saya beliau sangat berpikir. Kemudian selanjutnya banyak hal yang perlu mungkin disampaikan. Yang pertama saya pikir kepergian beliau menjelang musyawarah wilayah itu merupakan kebanggaan bagi kami, walaupun dia telah tiada. Tapi organisasi Al-Wasliyah ini sangat membahana, sangat viral karena ada ketua umum PB Al-Jamatul Wasliyah yang hadir, dan ketika jenazah itu di Masjid Manasah Rukuh, ketua PB lah yang melepaskan jenazah beliau yang terakhir kali, dan itu viral, dan artinya dia telah tiada, tapi organisasi Al-Jamatul Wasliyah ini untuk masa yang akan datang itu diharapkan bisa lebih didengar, lebih besar untuk masa-masa yang akan datang. Kalau Pak Bustami tadi mengatakan banyak hal yang beliau akan tulis, kan? Saya sudah berapa kali mencoba menulis, bahkan tidak mampu, saya belum mampu sampai sekarang saya menulis tentang beliau. Tapi insya Allah ketika masa-masa ini kita harus optimis untuk masa akan datang, dan saya berharap momen ini jangan lewat hanya 1 minggu ini saja. Makanya inisiasi untuk menulis secara detail bagaimana kisah-kisah beliau mungkin ke depan perlu kita inisiasi. Saya pikir Pak Sehat banyak hal mungkin yang perlu kita sampaikan, dan ada satu sisi yang paling menarik bagi saya, beliau sangat dermawan orangnya. Organisasi, dan saya pikir organisasi siapapun itu tidak ada uang, tidak ada belanja, tapi kemanapun pergi beliau yang tanggung, dengan mobil beliau, dengan uang beliau. Kemarin kan ada sempat viral yang anak ditangkap dan dipukul karena mencuri celeng karena yang di Pantun Labu. Ya, di Pantun Labu. Beliau minta ke saya, ado, ci kalen, ci minta alamat anu mitnya. Tajak tanya. Setengah jam saya hubungi kawan-kawan di daerah, akhirnya bang karena data. Ai bagah tak go. Ada kawan saya di daerah, bang. Ciatu pajan tajak. Ciatu pajan tajak. Bahkan saya sebagaimana tadi sampaikan, ketika misalnya pulang atau jemput, beliau itu antar saya ke rumah saya. Beliau jemput saya di rumah. Kadang saya malu. Bahkan saya banyak sekali, bang belum pernah bak bidai salam mentok. Ini yang artinya kedekatan yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana tadi juga disampaikan, beliau sangat disiplin. Saya berapa kali ditinggali beliau. Misalnya udah mau siap makan, harus pergi. Ketika saya lari ke mobil, dia nggak ada lagi. Itu udah banyak. Pertama mungkin karena seluruh, walaupun setelah itu supir jemput saya, gitu kan. Tapi beliau artinya mengatakan harus disiplin dalam berbagai hal. Saya pribadi, Pak Bus akan menulis, mungkin ketika meninggal Ustadz Amin Husaini, kami ada membuat buku, walaupun ini catatan kecil. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, saya tidak ingin kesan ini hanya dalam minggu-minggu pertama saja, setelah ini akan buyar. Nanti mungkin akan menjadi cikal bakal buku yang lebih besar, ataupun ini hanya catatan prop terhadap orang-orang yang dekat beliau, sehingga ini bisa kita dokumentasi. Dan ini yang sudah kami lakukan ketika meninggalnya Ustadz Dr. Andes Tengku Haji Amin Husaini MA.
Jadi kami tulis sikit-sikit sehingga jadilah sebuah buku yang bisa dibaca oleh siapapun. Saya pikir banyak hal yang akan kita bisa sampaikan, tapi berhubung waktu ini saja mungkin untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyar. Saya kira itu pengalaman yang luar biasa. Secara psikologi sangat dekat dengan Profesor Farid, tapi juga secara usasi, secara kegiatan sehari-hari, dan merasa menjadi murid itu luar biasa, dididik, dikaderkan, dan ketika kita menyebutkan seseorang itu mengkader kita, itu sesungguhnya adalah gure yang betul-betul melekat dalam pengalaman kehidupan kita. Baik, teman-teman sekalian, saya kira tadi sudah ada 3 orang yang menjelaskan tentang Profesor Farid dalam dalam pengalaman personal dia. Saya lihat di sini ada Ustadz Nasrullah RCL yang, kalau saya nggak salah ini ya, pengalaman bersama ketika kuliah di Malaysia. Mungkin Ustadz Nasrullah bisa berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman-pengalaman ketika di Malaysia dulu. Ya, makasih ya. Ini saya kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya nih pakai nggak saya hidupkan ini videonya. Kebetulan saya sedang di salah satu di desa ya. Yang pertama begini, saya pikir kalau saya sering sebut Bang Farid ini dari kecil saya kenal. Beliau instruktur saya pada saat saya masuk HNI dulu di Kaju tahun 1986 atau 87. Sekitar 85 lah saat PI sedang itu. Selanjutnya saya diarahkan, saya juga aktif dulu pernah masuk di Himah, biarpun terakhir saya di HMI. Dulu saya ketua Himah. Beliau juga yang masukkan saya, karena saat itu ya dalam berbagai hal. Saya tidak ada pengalaman, misalnya kami sama-sama alumni di USM, Universitas Sains Malaysia, Bustami, ada Sabirin di sini. Yang ingin saya kemukakan bahwa beliau itu memang tadi malam pun saya ikuti, tadi Pak Hayar sangat bagus, Ustaz Hayar memberikan testimoni itu, saya pikir perlu sebuah dokumen karena detik-detik terakhir maksud saya. Saya sendiri pun sering duduk off the record malam minum kopi di depan Mitra, situ ada Puadi kadang-kadang, Bang Bahar, sering kami. Karena kadang-kadang saya sering kritik beliau karena persoalan tentang, tapi kita nggak sanggup tangkap beliau itu. Sama seperti beliau sangat dekat dengan WSK Universitas Shah Kuala dalam berbagai hal. Jadi ada beberapa catatan kecil yang ingin saya sampaikan bahwa rupanya Pak Farid itu di Universitas Sains Malaysia. Saya begitu saya tahu itu ada salah seorang rektor naik konselor di sana, ada Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Beliau entah dapat dari mana. Tanyakan ke saya, Dr. Nas, dia WA saya. Belakangannya ada 3 orang naik konselor tuh. Ada satu lagi Osman Omar, Profesor Datuk itu sekarang naik konselor juga itu. Dia nanyakan juga. Yang ingin saya sampaikan bahwa semua orang kalau jumpa Bang Farid itu almarhum berkesan ya, berikan sebuah kesan. Sehingga itu yang saya dapat gambarkan. Saya pun kalau orang tidak paham beliau, jadi begini, ada hal menarik Pak Ustaz Ahyar. Saya kebetulan sering naik sepeda sendiri ke Ulele. Saya pikir apakah benar, saya nggak tahu. Jumat terakhir beliau khutbah itu di Masjid Ulele. Masjid Ulele. Sehingga sudah itu beliau sakit. Kalau memang benar. Kenapa? Salah seorang nelayan di Ulele itu yang di kerambah ikan, dia orang Aceh besar, saya karena sering gitu kalau kita ke Ulele, naik jembatan dari Ulele sana pelabuhan, sebelah kiri saya situ duduk, mereka ceritakan, karena lihat di Facebook saya, kan saya di Facebook ada saya, ya biasa saya orangnya sangat literasi juga, suka nulis juga, jadi saya ingin gambarkan juga, banyak orang tahu karena melalui Facebook saya muat itu, mungkin karena teman-teman di Malaysia. Dia katakan,
Ustaz Farid kan dekat dengan Ronald, dekat. Jumaat baru gebi kutubah mula berapi-rapi. Tinggi tak suara kau yang. Habis mendadak kanya. Hebat dah kau yang. Hebat. Kau yang akan meninggal ya. Ya, kemudian meninggal. Maksud saya, yang ingin saya sampaikan, orang yang tidak kenal sama Prof. Farid, kalau dengar khutbah pertama, sangat berkesan. Jadi sangat berkesan dan selanjutnya mungkin akan bertanya, hebat agaknya calon gubernur apa? Tapi Allah lebih sayang pada. Jadi ini beberapa hal saya sampaikan. Hal terakhir, jadi saya berpikir, saya memang mentor saya Prof. Farid itu. Biarpun saya hari ini sekolah pun beliau juga motivasi dulu. Karena saya sibuk sekali, saya aktif di HMI, saya pun ya biasalah, mungkin Ustaz Hayat tahu bahwa saya ini ada di mana-mana. Ketua Pemuda Darussalam, dulu saya Ketua Pemuda Gampung Gopal Darussalam. Beliau rektor. Banyak hal yang saya selesaikan. Usiah dengan USK, usiah dengan WIN. Beliau kasih projek juga untuk anak-anak kampus. Perhatian betul beliau itu. Betul seperti dikatakan Pak Hayat. Kalau ada kegiatan, saya Ketua Pemuda Darussalam, dia nggak tanya usia berapa bantu. Dia kena, laki rekening, kirim urung, dia kasih 5 juta. 1 juta. Ya mudah-mudahanlah kita doakan. Karena saya pikir semua orang sangat berkesan dengan beliau. Mudah-mudahan kita doakan. Makanya saya pada saat beliau dikatakan positif, saya kan tak maaf karena ada hal di kampung. Saya datang nggak sempat itu. Yang paling bangga saya bisa salat di mungkin sesudah beliau dikuburkan. Sore itu ada saya di situ. Saya agak sedikit emosional juga. Saya katakan cepat-cepat untuk rumah keluarga karena kuburannya itu agak harus takut hujan. Artinya ada beberapa hal banyak terjadi sore itu. Saya berpikir semua orang seperti dikatakan oleh keluarga tadi Amrullah bahwa berkeinginan gitu memberikan terbaik untuk beliau. Tapi kondisi saat itu sore itu saya lihat ya karena orang katakan Pak Farid positif tak apa-apa. Saya katakan jangan berikan informasi yang inilah. Biar satu keluarga yang berikan. Sama ada adiknya itu bulan dekat sama saya, Muntadar. Berikan ini informasinya jangan seperti Pak Samsudin Mahmud dulu. Bulan saya pun ada juga ngantar ke Brunei, sorenya malamnya begini begitu. Saya pikir kembali pada hakikat bahwa proses saja. Prof. Farid, alhamdulillah sore ini udah ini. Saya ada di kuburan karena Ustaz dari Rukoh itu terakhir saya sholat juga jenazah di kuburan. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa sampaikan. Saya minta maaf karena tidak istilahnya telah diberikan kesempatan. Kita doakan. Saya sepakat dengan Ustaz Hayar dan saya lihat Bustami pun sudah melakukan itu. Kita literasi kalau boleh terus dikembangkan pikiran-pikiran beliau itu. Karena apapun cerita hari ini belum ada tandingannya. Belum ada. Termasuk hari ini kemarin ada istilah kalau di kampus di Shah Kuala ada Profesor Nasir Aziz. Belum ada tandingan. Mau 100 orang profesor belum ada. Ini Prof. Farid ini lama loh prosesnya. Sama seperti Pak Sofwan dulu. Orang memang luar biasa. Mudah-mudahan kita baca Al-Fatihah selalu berdoa. Saya memang kader beliau. Justru saya katakan. Sekarang saya dulu beliau masukkan saya ke Himah. Saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa Al-Wasiyah loh. 6 bulan. Habis itu saya karena Al-Wasiyah itu Pak tak khawatir lah Kak Isyah dulu P3. Terakhir saya masuk HMI sampai advance training di sana, instruktur. Sehingga beliau katakan, hai saban ya, hai. PI dengan HMI saban ya terakhir. Sehingga saya katakan bahwa saya memang kader beliau. PI saya dulu, saya nak karena Darussalam. Saya masuk PI nggak tahu tahun 84 di Kaju. Dijemput sama beliau. Karena Darussalam, saya kenal dari kecil beliau. Ada temannya, beliau adik istilahnya sama Pak Muslim, biarpun jauh yang dekat tarbiyah hari ini. Makanya unik beliau itu. Beliau dulu dikatakan, kai tulis hilun kawan-kawan. Kai raik katumbang. Habis yang kai itu Muslim. Itu pun Muslimnya adalah sama dengan dia juga. Yang dekat tarbiyah hari ini. Ini perlu saya ungkapkan. Kan dikatakan, bikin kai bulu Muslimnya kah selesai masalahnya ke masalah adalah visi ke depan. Dan beliau tidak dendam. Cuma beliau tidak bisa tahan. Selalu saya katakan sama Gunawan, Warek 1 itu. Warek 1 Win, karena dekat juga dengan saya di HMI. Saya katakan bahwa JB tak lawan-lawan Pak Farid. Ya, untuk mempalau. Dia ketawa-ketawa aja. Pak Farid orangnya luar biasa. All the best dia. Belum ada tandingan saya lihat. Lama orang kita cari seperti dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Ada Abu Sami di sini. Ada Sabirin. Akhirnya pada Allah kita serah diri. Bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrullah. Jadi itu luar biasa, pengalaman panjang dari sejak kecil ya, jadi kader bersama Profesor Farid. Sekarang sudah jam 18.01. Saya kira kasih kesempatan pada satu orang kalau ada yang mau memberikan testimoni sebelum mungkin nanti ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada 3 orang tadi. Kira-kira apa yang kita bisa lanjutkan dari legasi yang sudah dilakukan oleh Prof. Farid selama ini. Mungkin ada, silakan. Oh ya, Sabirin, silakan Sabirin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya mengikuti betul ini dari awal, walaupun saya sedang dalam perjalanan sebenarnya dan juga ada rapat tadi. Saya tergelitik, saya kira ketika kita bicara tentang Prof. Farid ya, di saat sebelum prosesi penguburan beliau kemarin itu tanggal 14, saya alhamdulillah hadir di Menasah Rukoh ya, karena memang ketika saya mendengar bahwa beliau sudah meninggalkan kita semua, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Saya seperti orang bingung dan seperti sesuatu yang besar yang sudah hilang ya, sudah hilang dari kita. Sampai ketika menunggu prosesi untuk salat jenazah itu, karena mayatnya sedang menuju ke rukoh waktu itu, ada beberapa teman yang sedang menunggu, saya sampaikan begini, saya tidak merasa kehilangan Prof. Farid secara fisik, saya bilang. Bukan itu yang perlu kita tangisi. Tapi hari ini kita sudah kehilangan sosok seorang pemberani. Ya, berani berkata apa adanya, kemudian baik hati dan seterusnya. Mungkin kita butuh bertahun-tahun untuk bisa melahirkan, bahkan mungkin bisa puluhan tahun untuk bisa mendapatkan yang seperti ini. Rasa-rasanya setelah Prof. Safwan meninggalkan kita, baru beberapa waktu yang lalu kita merasakan hal yang sama mungkin ya, bahwa kita sudah kehilangan orang yang memang sekaliber Prof. Safwan. Dan saya mengatakan kita tidak perlu menagisi ya, tapi kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh Prof. Farid secara personal itu, dia sendiri melakukan itu, kemudian peran-peran itu kita ambil. Jadi ada Pak Sehat, ada Pak Bus, Pak Nasrullah, dan juga yang lain, Pak Amrullah dan seterusnya. Itu peran itu kita ambil masing-masing gitu, sehingga hakikat atau substansi bahwa kita memang bersama beliau, kita melanjutkan kerja-kerja beliau itu, karena memang kita pun tidak tahu sampai kapan akan hidup ya. Dan hari ini beliau sudah menempati tempatnya hari ini, dan kita akan mengikuti jejak beliau insya Allah. Dan saya kira saya tidak tahu mau bilang apa sebenarnya terkait dengan Prof. Farid ini, karena terlalu banyak hal yang mestinya kita sampaikan. Dan tentu saya apresiasi itu Pak Bustami kalau memang nanti mau buat buku misalnya, dan tentu kita akan bisa berkolaborasi. Banyak hal yang kita bisa dapat informasi-informasi itu, dan kemudian itu menjadikan buku atau jurnal atau apalah begitu yang itu akan kita wariskan untuk generasi yang akan datang. Sehingga Prof. Farid itu pergi tidak kemudian kita lupakan begitu saja ya, sehingga perlu ada sesuatu yang itu kita wariskan untuk yang lain. Saya kira demikian Pak Sehat, terima kasih atas waktunya Pak Sehat. Baik, terima kasih Bang Sabirin. Seperti saya katakan tadi, ini sudah jam 6:05. Kita kasih kesempatan kepada 3 orang tadi untuk menyampaikan kira-kira hal apa yang kita bisa lanjutkan dari apa yang telah dilakukan, yang telah diwariskan oleh Profesor Farid. Persilakan kepada Bang Bustami pertama, silakan. Ya, pertama yang saya lihat pada Bang Farid itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Akhyar, Bang Nasrullah tadi ya, proses pengkaderan. Jarang sekali orang Aceh, terutama mohon maaf saya juga berasal dari daerah ini Aceh besar, yang melakukan proses kaderisasi, mengkaderkan, membesarkan orang lain. Jarang sekali. Banyak sekali tokoh-tokoh Aceh yang besar di Jakarta secara nasional, itu besar dengan dirinya sendiri. Tapi Bang Farid tidak. Bang Farid memang mempersiapkan kader-kadernya. Itu Bang Nasrullah tadi mengaku
sebagai kader Bang Farid, Ustadz Ahyar mengaku sebagai kader, saya juga kader Bang Farid. Saya kira akan banyak sekali orang yang dikader oleh Bang Farid. Yang kedua, yang paling pelajaran yang sangat berharga dari beliau adalah bagaimana mampu beliau tidak dendam sedikit pun dengan orang lain. Beliau marah kita, saya juga kadang-kadang sebagai bawahan mungkin dibengeh, kan, dimarahin kita, tapi nanti kalau dilihatnya muka kita keburut, marah ya tadi ya, saya marahin kamu cemburu ya. Artinya dia bawa canda lagi, sedikit pun tidak ada dendam. Begitupun dengan orang yang berbuat tidak memenuhi ekspektasi dia nggak akan buang. Ini sesuatu yang menurut saya perlu kita teruskan kalau Aceh ini ingin kita bangun dengan dasar prinsip-prinsip peradaban dan humanisme. Pak Sehat, terima kasih. Terima kasih Pak Ustami, tapi garis besar yang luar biasa tadi adalah proses pengkaderan ya. Bagaimana orang, sebenarnya kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama dengan Profesor Farid, yaitu mengkaderkan orang lain. Dan mengkaderkan itu tentu saja kita memberikan ruang tempat duduk di samping kita dengan sangat ikhlas, yang pasti saja mengurangi dalam tanda petik kenyamanan kita ya. Oke, kepada Ustadz Ahyar, silakan. Ya, saya setuju kan, mungkin agar kisah-kisah beliau ini tidak hilang begitu saja, mungkin secara terstruktur maupun tidak terstruktur, formal dan informal, kita berusaha menulis kecil apapun, karena saya pribadi sangat menarik kisah-kisah beliau ini, dengan tujuan ini bisa dibaca oleh orang, bisa ditelusuri, rekam jejak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai hanya di minggu-minggu pertama saja ini, habis itu hilang begitu saja. Ada ide-ide besar beliau, saya pikir ingin mendirikan Farid Wajdi Center, kan. Yang kedua, dia kan pengurus PB Al-Jamiatul Wasliyah di Jakarta, hasil Muktamar baru ini, walaupun secara daring. Apa tujuan beliau bergabung? Lun ingin berdakwah dari skala besar, katanya, nasional. Jadi kalau lun jinonyo kamapan di tingkat daerah. Jadi kendaraannya itulah dengan Al-Jamiatul Wasliyah yang seluruh Indonesia. Itu cita-cita beliau yang perlu kita angkat ke permukaan. Cita-cita beliau itu bagaimana bisa berdakwah untuk skala nasional, katanya. Jadi kan perlu kendaraan untuk ke sana. Tapi terakhir dia bilang, maklun menyo di tuluk-tuluk hidung vaksin-vaksinnya ke bebek jauh. Nah, jadi mungkin ini ketulusan yang beliau sampaikan terhadap ini. Jadi saya pikir semua kita sepakat mungkin menulis dan terus mengenang beliau lewat tulisan-tulisan dan karya-karya indah yang telah beliau paparkan. Dan tentu ini kan terstruktur kan dengan baik, jadi sehingga ini akan menjadi dokumen yang sangat luar biasa bagi kita. Saya pikir itu Pak Sehat. Baik, terima kasih Ustaz Ahyar. Dan tadi ada dua hal yang mungkin yang beliau tekankan tentang bagaimana kita kalau sudah selesai di satu tempat, kita bisa menggunakan tempat yang lebih besar lagi, berdakwah di Aceh, berdakwah di tingkat nasional dengan menggunakan berbagai medium, tentu saja sesuatu yang kita bisa teladani ya. Jadi jangan hanya di tingkat terbatas kita menyampaikan pesan-pesan yang baik, tapi bagaimana pesan-pesan yang baik itu bisa berkembang lebih luas. Terakhir kepada Bang Amrullah, silakan. Baik, terima kasih Bang Sehat. Saya menarik dari beberapa pengalaman saya berjumpa dengan beliau. Beliau sangat resah dengan pendidikan khususnya putra-putra Aceh hari ini yang sibuk dengan game online dan sebagainya. Artinya beliau sangat menginginkan ada perubahan pendidikan yang signifikan di Aceh, gitu ya. Kemudian beliau sendiri sangat suka kepada generasi-generasi yang kritis seperti beliau. Beliau tidak suka dengan generasi yang tidak kritis kepada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi
kemungkinan harapan beliau akan, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ahyar tadi, mungkin beliau akan sebelumnya ingin mendirikan Farid Wajidi Center. Mungkin harapan saya mungkin atau kita semua bisa didirikan sebuah yayasan Farid Wajidi yang menampung ide-ide pemikiran beliau sebelumnya untuk membangun SDM Putra Aceh khususnya ya, dan secara umum secara Indonesia lah begitu. Jadi ada semacam fondasi yang sudah beliau bangun, jadi kemudian akan kita share kembali kepada atau pengkaderan yang lebih khusus di Aceh dengan ada berdirinya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tadi. Dan yang satu lagi yang beliau sangat kami lihat adalah beliau sangat menjaga silaturahmi. Beliau tidak memutuskan silaturahmi dengan siapapun, walaupun dengan orang yang memarahi beliau, yang mengkritik beliau. Tapi kalau berjumpa beliau akan bertegur sapa. Ada itu yang suatu hal yang sangat kita teladani beliau. Dan mungkin itu saja dari saya, Bang Syed. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hamdullah dan Ustadz Ahyar, Pak Dr. Bustami, Dr. Nasrullah, Ustadz Sabirin, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung di Zoom ini dan yang sudah menonton di YouTube. Ini adalah inisiasi awal sebenarnya untuk mendokumentasikan ide-ide respon terhadap Profesor Farid. Dan saya kira memang harus ada satu gerakan ke depan kalau ada komitmen seperti itu untuk menulis tentang beliau dan hal-hal baik yang kita bisa teladani dari beliau. Dan pasti ada banyak orang yang bersedia, tapi saya tidak berani maju ke depan untuk urusan ini karena pertama memang secara pribadi saya tidak terlalu dekat dengan beliau walaupun sangat kenal. Beliau kenal saya dan sangat kenal beliau karena kalau jumpa di warung kopi, beliau pertama yang menegur saya, "Kiban, sehat, nasihat." Itu kan candaan yang luar biasa ya. Artinya beliau menegur saya itu bagian dari bagaimana beliau mengenal saya dengan baik juga. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman pekerjaan selain ya karena waktu itu saya jadi Kaprodi, beliau rektor, tapi kan ya Kaprodi dengan rektor tidak terlalu banyak, tidak punya intensitas yang banyak untuk bekerja sama. Tapi bagaimanapun ada banyak pengalaman bekerja sama dengan beliau dan bagaimana manajemen beliau yang mengarahkan kita untuk di konteks Win Araniri, bagaimana kita memajukan Araniri. Dan itu tentu saja hal-hal yang baik yang kita bisa teladani dari beliau. Yang terakhir saya ingin tutup acara ini dengan satu bukan tekad ya, satu rencana. Ini seperti saya bilang tadi talk show dan takziah. Jadi kita takziah kepada orang, kepada keluarga, tapi dengan melakukan talk show, mengungkapkan pikiran-pikiran, ide-ide, legasi-legasi yang telah beliau tinggalkan oleh orang yang telah mendahului kita, supaya legasi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan dengan cara seperti ini, saya kira kita tidak langsung kehilangan orang yang kita cintai, tapi kita tetap mengenang jasa-jasa beliau, pemikiran-pemikiran, dan lain sebagainya. Mungkin satu saat kita akan bikin talk show khusus untuk mengkaji ide-ide ya. Kalau ini masih kenangan, tapi ide-ide karena di beberapa grup WA tentu saja tidak semua orang setuju dengan ide beliau, setuju dengan gerakan beliau, tapi bagaimana kita melihat itu secara kritis dan kita belajar dari apa yang telah beliau lakukan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, kepada Bang Bustami, Ustadz Ahyar, Bang Amrullah, Ustadz Nasrullah di sini, Ustadz Sabirin, dan ada beberapa teman yang lain yang sudah hadir dan memantau di sini semua. Ada Pak Wahid, juga Pak Dekan Fakultas Suludin. Terima kasih Pak Wahid sudah hadir juga, dan Pak Sanusi dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan, bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus mendoakan supaya almarhum Profesor Farid Wajidi Ibrahim mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita semua tahu beliau orang
orang baik dan orang yang memiliki jasa yang luar biasa kepada peradaban. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.